Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, mengganggu lagi hari ini, Pak, dengan kegiatan Bapak. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak, saya di akhir kegiatan saya guru penggerak, kami disuruh melakukan program. Di sini saya membuat program penulisan buku antologi cerpen, Pak. Yang akan ditulis oleh siswa rencana saya kelas 11 sama kelas 10 yang berminat untuk mengikuti penulisan antologi cerpen. Oke. Kira-kira Bapak mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan itu, Pak? Oh ya, silakan. Tapi yang jelas siapa aja yang akan membantu dalam kegiatan pembuatan antologi cerpen? Saya membawa tim ahli langsung, Pak. Tim ahli kita ya kan, cerpen itu kan berhubungan dengan guru bahasa Indonesia. Maka saya membawa Ibu Yusnawita dengan Ibu Kaitunisa nanti, Pak, membantu dalam membimbing anak-anak dalam menuliskan cerpen nanti, Pak. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan sampai penulisan cerpen, antologi cerpen? Kapan ya, Pak ya? Rencana saya nanti saya ketemu wakil kurikulum langsung. Saya meminta izin kepada wakil kurikulum di jam ekstra, Pak, di hari Kamis. Nanti saya langsung merekrut anak-anak dulu. Ketika anak-anak sudah ada, baru nanti di hari Kamis kami kumpul semuanya bersama dengan guru tim ahli tadi untuk membimbing penulisan cerpen itu, Pak. Kira-kira targetnya apa nih dalam penulisan antologi ini cerpennya? Target saya, Pak, nanti ketika udah selesai buku itu selesai ditulis anak-anak, saya akan mencari channel nanti, Pak, ke penerbit untuk kita ISBN kan buku ini, sehingga buku ini nanti terdaftar di tingkat nasional, dan saya akan mencari tim nanti yang akan meluncurkan buku kita ini, Pak. Oke. Yalah, mungkin nanti semoga sukses dan berjalan lancar. Amin. Terima kasih, Pak, ya, atas dukungan program ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Oke, maaf hari ini saya mengganggu waktu Ibu berdua untuk berdiskusi dalam menjalankan program yang akan saya jalankan, Ibu. Di sini saya akan melaksanakan program penulisan antologi cerpen yang akan dilaksanakan oleh siswa kita SMA Negeri 2 Dumai. Itu yang kita pakai kelas 10 dan kelas 11. Ya, kira-kira Ibu berdua siap untuk saya bawa untuk join sebagai tim ahli dalam penulisan antologi cerpen? Insya Allah, boleh, siap. Insya Allah ya. Oke. Kemudian cara saya nanti membawa siswa itu, kita nanti kita promosikan, nanti kita panggil kelas 10, kelas 11 di dalam forum. Kita sosialisasikan kira-kira siapa siswa yang mau ikut dalam kegiatan penulisan antologi cerpen ini. Nanti kita kumpulkan murid-murid di dalam aula. Nanti ketika mereka berminat, maka menghubungi kita bertiga, baik Ibu Yusnita atau Ibu Kaitunisa atau saya. Oke. Kapan rencananya akan kita lakukan itu? Rencana saya nanti setelah kita merekrut nih, Bu, rencana saya kita hari Kamis, Bu, karena saya sudah minta izin ke wakil kurikulum kalau kegiatan ini akan dilaksanakan di jam ekstra. Jadi anak-anak yang ikut penulisan ini izin dulu di jam ekstra, mereka ikut penulisan cerpen ini selama 2 bulan nanti, Bu. Jika cerpennya sudah terkumpul itu, apakah cerpen ini akan kita terbitkan? Iya, rencananya kita akan terbitkan cerpen ini, kita buat nanti bentuk ISBN kan. Kita akui buku ini dapat standar ISBN, kemudian kalau bisa kita luncurkan di tingkat nasional. Itu target saya sebagai pengelola punya program penulisan cerpen ini. Kira-kira berapa lama itu, Bu, yang akan kita laksanakan ini? Target kita 2 bulan, Bu, paling lama tuh. Tapi kalau bisa sebulan, alhamdulillah. Nanti baru kita ISBN kan buku cerpen itu. Oke, kira-kira ada. Oke, berarti dari kedua Ibu, oke, Bu, ya. Oke, berarti nanti kita lanjutkan. Nanti kita mulai ke awal merekrut dulu siswa. Nanti baru kita di hari Kamis besok ini, Bu, kita kumpul sosialisasi kepada siswa bagaimana cara penulisan cerpen yang baik. Setelah itu baru kita bimbing penulisan cerpen sehingga terbentuk 3 buah buku tadi saya, Bu. Karena kita 3 orang,
Target kita 3 buah buku terbentuk cerpen hasil karya siswa SMA 2. Oke, bisa Bu ya? Oke, terima kasih Bu atas kehadiran hari ini, mau berdiskusi dengan saya tentang pembuatan program yang akan saya laksanakan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Enes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Yang membalik badannya ke saya, ngadep saya dulu karena saya sudah 36 jam bergaya supaya kamu pandang. Oke, Bunda minta waktu sedikit saja untuk sosialisasi. Programnya yaitu Bunda akan membuat SMA Negeri 2 Dumai ini target memiliki antologi cerpen. Oke, antologi cerpen ya. Kalau berhasil, berharap di Dumai ini kita pemecah rekor buku terbanyak. Rekor, jadi saya ingin kamu menulis. Menulis jangan takut salah. Tidak harus orang yang ahli menulis, tapi orang yang mau. Jadi tahun 2019 SMA Negeri 2 Dumai, nah saya bina juga membuat cerpen ini diluncurkan di Solo. Di Solo tingkat nasional. Alhamdulillah kita dapat 3 orang kemarin juara, mereka sudah tamat, sudah lulus. Jadi target saya tahun ini saya mau menghasilkan ini 2 buku cerpen dan 1 puisi tahun 2019. Target saya tahun ini moga-moga bisa keluarlah buku sebanyak minimal 3 cerpen. Kenapa cerpen saya ambil, tidak puisi lagi? Karena cerpen itu banyak dibaca orang. Kalau puisi palingan yang dibaca orang yang lagi patah hati, ya kan, putus cinta mau bunuh diri. Jadi tengoknya puisi. Jadi jarang orang melihat puisi. Nggak tahu saya di mana Pak, kurang peminatnya. Jadi cerpen ini kelas 11 sosialisasikan. Saya berharap semua tingkat ikut. Jadi hari ini saya sosialisasikan ke kelas 11 semuanya. Bagi yang mau dan berminat mengikuti penulisan cerpen, target saya ini sampai bulan Desember. Kamu tulis saja apa yang kamu kesan selama di SMA Negeri 2 Dumai ini. Ceritakan. Nanti ketika kita pembuatan, rencana saya sudah minta 2 wakil. Targetnya kita hari Kamis jam ekstra yang ikut penulisan kita kumpul. Nanti dibimbing oleh tim yang ahlinya yaitu Ibu Yusnita. Ibu Yusnita itu dia, pertama Bu Yusnita. Oke. Kemudian satu lagi Ibu kayak Tunisa. Ibu tuh kayak enak 1 dia project. Jadi di dua tim ahli yang saya ambil untuk membantu membuat penulisan cerpen. Ya. Saya berharap setiap kelas itu ada. Saya berharap setiap kelas itu ada, ya. Berhasil membawa nama SMA Negeri 2 Dumai. Target buku itu akan saya luncurkan tingkat nasional lagi di tahun 2024. Doakan semoga lulus, kita diluncurkan tingkat nasional. Kita saya. Jadi kita dibantu oleh ibu kita yang berdua, yaitu Ibu Yus Nita dan Ibu Tunisa. Kenal? Ibu Tunisa kenal? Tak kenal, tak tahu saya lagi. Oke, kira-kira ada mau tanyakan? Oke, siapa nama Raka? Fatma. Tema judulnya bebas, tapi temanya tentang sekitaran sekolah. Ya, apa yang berkesan di dalam kehidupan kamu selama 2 tahun di SMA Negeri 2 Dumai? Buat judul itu kira-kira yang orang penasaran isinya apa? Ya, kalau putus cinta terapia apa nih? Nggak mungkin mati terapia kan? Nah, jadi buat judul itu yang kira-kira orang penasaran untuk ingin membacanya. Jangan takut salah, kita ada tim editor. Ya, berharap jangan ada ciplakan atau plagiat. Usahakan karang sendiri. Tidak ada yang salah, nanti kita ada ibu yang melihatnya.
Dalam karangan jati ya, hampir minimal 3 lembar. Ya, bisa. Asal mau bisa. Saya berharap kalian ada yang kalian tinggalkan untuk SMA Negeri 2 Dumai, kenang-kenangan. Ya, hasil karya kalian. Apa yang tak bisa harus bisa. Saya guru matematika aja bisa. Asal mau. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ya jadi. Kan kata Bunda gini. Tadi kata Bunda kan minimal 3 lembar. Itu ada kategori berapa kata atau gimana? Untuk kata belum ada. Kategori 3 lembar itu nanti kita tanya sama timnya. Dulu saya dulu, nanti kita kan selama proses pengerjaan saya tanya sama tim editor. Ya biasanya ada tuh. Oke? Ada lagi? Nanti teknik penulisannya juga ada ya. Pakai tulisan apa, ukurannya apa, itu ada nanti. Itu nanti saya buat di hari Kamis jam ekstra. Jadi khusus dan ekstra kita minta izin dulu sama tim ekstra. Khusus pembuatan ini target saya sebulan udah selesai. Mulailah saya bergerak mencari informasi di mana kira-kira buku kamu ini akan diluncurkan. Ya, target saya akan diluncurkan tingkat nasional. Ya, ini kemarin diluncurkan di Solo, SMA Negeri 2 Dumai. Bangga loh. Ya, seluruh Indonesia berkumpul di Solo, diumumkan SMA Negeri 2 Dumai dengan judul Merangkai Kata Putih Abu-abu Zaman Milenial. Oke, nih. Ini kata-katanya ini sama tidak. Nanti dari buku ini diisi 16 orang, diambil juara sama orang tuh, dikasihnya sertifikat penghargaan nasional, Wak. Bisa digunakan untuk pendaftaran perguruan tinggi. Ya, saya guru matematika berusaha untuk kita. Desember ini motivasi ya. Desember ini saya akan peluncuran buku syair tingkat internasional di Jakarta. Nah, tepatnya di Taman Ismail Marzuki tanggal 29 Desember. Sebanyak 2023 penulis tingkat internasional. Ya, kamu harus bisa. Jadi saya berharap sama gua harus bisa. Ya, tidak ada harus pun saya nggak pandai bahasa, enggak, asal mau. Di Google banyak ilmu-ilmu yang bisa kamu pelajari. Itulah guna Google sama YouTube. Oke, bagi yang nanti minat boleh langsung ke guru bersangkutan. Yang malu-malu juga boleh, WA Japri juga boleh. Mau melihat contohnya juga boleh. Boleh mana contoh punya kakak dulu boleh. Oke. Saya menyampaikan ini mensosialisasikan program saya, salah satu program saya sebagai guru penggerak. Kebetulan di SMA Negeri 2 Dumai saya mewakili Pak ini sebagai guru penggerak. Doa semoga saya lulus di bulan Desember. Oke, saya akhiri di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sore, Bu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa saya. Ada yang tahu dengan saya? Oke, nama saya Bunda Arni. Saya dipanggil sini Bunda Arni. Jadi kalau terdengar Bu itu rasanya agak lain dengan saya. Ya. Saya guru matematika kelas 11. Nanti di kelas 11 ketemu dengan saya kamu. Ya. Salah satu tujuan saya memanggil dan mengumpulkan kamu di sini. Saya sekarang lagi pendidikan guru penggerak. Salah satu penutup program yang akan saya lakukan itu salah satunya adalah saya akan mengajak kalian. Program saya tadi saya bilang saya membuat cerpen. Saya akan mengajak kamu membuat cerpen. Tahu cerpen? Itu cerita pendek. Jadi nanti kelas 10 dan kelas 11 itu saya rekrut. Siapa yang berminat membuat cerpen boleh lapor ke saya mulai besok. Bun, saya mau ikut cerpen. Nanti kamu saya kasih formulir, kamu saya masukkan dalam grup, kita bersatu dengan anak kelas 11. Ya. Cerpennya temanya tentang sekolah, kegiatan di sekolah.
Bun, putus cinta boleh? Boleh. Sekolah kan? Nah, atau lagi itu cinta boleh, atau saya lagi inspirasi seorang guru yang saya senangi boleh. Ciptakanlah. Cerita cerpen itu kan cerita fiksi dan non fiksi kan? Ataupun saya nggak mau ceritakan, saya menghayal-hayal aja, boleh. Saya menganggap ini kejadian gitu, boleh. Ya. Ini kelasnya ada 36 ya, 36 orang satu kelas ya. 33 ya, berarti sekitar 100 orang kan? Saya berharap separuh jadilah. Buku cerpen itu nanti akan saya luncurkan ke tingkat nasional. Ya, tingkat nasional target saya akan menghasilkan 3 buah buku cerpen. Saya dibantu oleh Ibu Yusmanita, guru bahasa Indonesia, kenal? Enggak ya, itu guru bahasa 11. Kemudian Ibu Kaitunisa, kenal? Kenal sama beliau. Nanti kalau kamu berminat boleh ketemu Bunda langsung atau ketemu Ibu Nisa, bebas. Nanti Bu Nisa kasih ke saya formulirnya. Kamu tahu formulir sama Ibu tuh, ya. Jangan takut salah, jangan takut salah. Kamu ada tim nanti yang melihat cerpennya. Nanti cerpen kamu itu ada tim editor, ya. Tenang, saya yang akan meluncurkan buku itu. Saya sudah mengorbitkan 13 buah buku penulis. Ya, saya sudah mempunyai 13 buah buku. Desember terakhir saya akan ke Jakarta lagi. Saya peluncuran buku syair tingkat internasional. Syair, saya guru matematik. Jadi artinya apa? Jangan ada kata-kata tak bisa. Harus bisa. Sesuatu bisa itu apa kuncinya? Mau dulu. Jadi ada motivasi ke saya. Saya guru matematika, saya sudah 4 kali pada rekor muri. Rekor muri puisi tingkat ASEAN, rekor muri pantun tingkat nasional, dan saya kebetulan juara 2 YouTube terbanyak favorit, juara 2 tingkat nasional pantun. Kemudian rekor muri saya gurindam tingkat nasional. Yang keempat nanti Desember saya ambil rekor muri syair tingkat internasional. Aneh kan? Kok guru matematika larinya ke bahasa Indonesia? Artinya apa? Saya motivasi ke kamu. Kamu harus bisa. Apalagi kamu masih muda, pasti mempunyai pengalaman indah, pengalaman pahit yang bisa kamu sampaikan atau diinspirasikan. Buat sesuatu yang berkesan, buat pengalaman hidup. Pengalaman hidup artinya apa? Kamu tamat SMA, aku punya buku. Dalam buku ini ada nama aku. Jadi satu buku itu bermacam penulis. Nanti satu buku itu isinya 30 orang. 30 orang ini dipilih nanti siapa? Ya, terbentuk satu buah buku. Buku itu akan di SBN. Tahu SBN? Tahu SBN? Kamu kalau beli buku, tahu buku itu diakui dari mana? Penerbit itu tahunya dia berani menjual buku, kenapa? Karena buku itu sudah ISBN, sudah diakui negara. Artinya kalau buku kamu ditiru, kamu bisa melapor, itu plagiat. Kamu punya buku nih, udah ISBN, buku kamu ditulis orang, diikuti orang gaya kamu nulis, kamu boleh melapor karena kamu sudah memiliki ISBN. Buku kamu akan saya luncurkan di ISBN dan di biar nasional kan, di tingkat nasional nanti di Jakarta. Ya, bagi siswa yang lebih nanti ikut dan kita ada acaranya, kamu boleh ikut. Tapi kalau mau pergi semua nggak mungkin. Bagi yang ada uang atau dana boleh ikut. Ya, tapi buku itu akan kita luncurkan tingkat nasional. Saya berharap dari 100 orang ini pilihan adalah sekitar setengah yang mau ikut. Kira-kira ada nggak yang pernah menulis? Nulis terserah apa? Ada yang buat novel, enak, puisi, puisi. Kayak apa lagi? Udah berapa buah puisi kamu tulis? Tuhan berapa? Lengkapkan 50 udah jadi buku, dari penulis kamu. Kita kembangkan, kita ISBN kan. Buku kamu jangan sampai tak berharga. Buku berharga di SBN kan. Ya, dari hal kecil. Contohnya kayak dia mau nulis 1 puisi selesai, 2 simpan,
simpan, ketik, itu jadi buku. Sayang kan hasil karyanya nggak dipublikasikan. Nah itu saya, jadi memotivasi kamu untuk mempublikasikan hasil karya. Kenapa Bun pilih cerpen? Kenapa tak puisi? Karena puisi jarang dibaca orang. Tapi kalau cerpen orang mau baca. Minimal ada kepingin, cerpen si ini apa isinya ya? Tentang apa ya? Ada kepingin. Oke, betulan lah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Bu ya. Maaf Bu, hari ini saya ingin mengganggu waktu Ibu sebentar. Ingin menyampaikan program yang akan saya laksanakan di kegiatan guru penggerak ini, yaitu salah satu program yang saya akan laksanakan di SMA Negeri 2 Duma ini, yaitu penulisan antologi cerpen. Oke, penulisan antologi cerpen pada intinya kita pihak sekolah menyambut dengan baik. Cuma yang kami tahu nanti yang terlibat dalam kegiatan itu siapa aja, Bu? Oke, yang terlibat nanti dalam kegiatan itu Ibu nanti tim ahli saya ambil langsung. Cerpen ini kan dia berbau bahasa Indonesia. Ya. Maka saya ambil nanti tim ahli langsung saya kepada Ibu Yusnawita sama Ibu Kaitunisa. Nanti kalau Ibu izinkan saya langsung ketemu beliau. Oke, berarti diambil dari guru bahasa Indonesia, pembimbing langsung ya. Dan teknis pelaksanaannya seperti apa? Teknisnya nanti Bu, ketika nanti guru sudah oke, nanti kami sosialisasikan ke kelas 11 rencana sama kelas 10. Siapa yang berminat nanti mengikuti penulisan ini, nanti kita minta datanya, kita isi formulir, nanti kita masuk dalam grup. Baru kita nanti saya minta kepada Ibu di jam ekstra Bu, bolehkah saya mengambil jam ekstra nanti di hari Kamis? Oke, silakan. Nanti kan langsung koordinasi sama guru pembina ekstranya dan peserta yang menjadi sasaran untuk ikut kegiatan ini. Dan kan intinya nanti ujungnya ada produk yang dihasilkan berupa cerpen kan Bu? Target saya nanti setelah kami turun ke ekstra, itu hitungannya dalam paling lama itu 2 bulan kami harus ada produknya, itu menghasilkan buku. Bukunya itu entah berapa buah buku, nanti tergantung siswanya berapa orang. Itu targetnya buku itu nanti saya langsung akan mencari penerbit untuk mencetaknya, memiliki SBN dan diakui tingkat nasional. Oke, nanti kalau memang bisa dicetak dan bisa diakui, jangan lupa sumbangkan untuk perpustakaan SMA Negeri 2 Duma. Iya, itu pasti itu nanti. Rencana kita akan luncurkan di tingkat nasional. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil. Amin. Terima kasih Bu ya atas informasi dan dukungan yang diberikan kepada saya. Saya akhirnya bersin dulu Bu, maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Oke, selamat datang kepada Ibu Yuki. Wah, lagi nyetir Bu ya. Halo Bu Yuki, suaranya nggak masuk. Masuk? Oke dah. Bu Yuki menyetir atau berhenti dulu nih? Berhenti dulu. Oh iya. Kita langsung aja ya. Gimana? Mulai dari mana? Oke, kita lanjut langsung aja ya, biar cepat karena Ibu mau pergi. Oke, Ibu Bunda buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Iya. Selamat pagi, masih pagi. Oke, semua kamera diaktifkan ya. Masih pagi. Masih pagi nih, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Oke, terima kasih kepada Ibu Hajah Yuki. Beliau adalah dosen kampus UNJ ya Bu ya. Universitas Putra Indonesia. Kalau UNJ tempat saya kuliah S3 Bu Arni. Oh iya. Oke, Ibu ini dari Bandung, Ibu Yuki langsung. Ibu ini sebentar lagi akan wisuda S3-nya, mendapat gelar doktor. Oke, selamat kepada Ibu Yuki. Di sini tujuan kami, saya dan beserta anak-anak murid, ingin meminta sharing dari Ibu mengenai cara penulisan buku literasi, bagaimana cara mengembangkan literasi yang baik di sekolah. Kepada Ibu Yuki, saya beri waktu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya dapat bertemu kembali dengan adik-adik tercinta, terutama dengan ibu gurunya yang cantik, Ibu Arni dari Dumai. Ini sahabat saya sejak saya ikutan di Bengkel Puisi Asri Jalnur. Salawat dan salam tak lupa kepada umat Islam kita lantunkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengurai beberapa kita sharing mungkin ya cara menulis dan menggemakkan literasi karena Cianjur tempat saya tinggal ini di Jawa Barat. Kalau kalian main ke Kabupaten Cianjur itu terkenal dengan budaya. Ada 3 pilar budaya yang berkembang di Cianjur yaitu ngaos, mamaos, dan maenpo. Ngaos sendiri itu artinya membaca, literasi ya. Kalau di dalam Islam namanya ikro, membaca. Kemudian mamaos itu membaca indah, berpuisi, berpantun, membaca indah. Dan yang terakhir maenpo itu salah satu jenis silat tradisional yang dikembangkan dan pertama kali dikeluarkan di Kabupaten Cianjur, sehingga kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya Bapak Bupati Cianjur mengeluarkan peraturan daerah Bupati Cianjur nomor 10 tahun 2020 tentang 3 pilar budaya ngaos, mamaos, maenpo. Sedangkan implementasinya yaitu di peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021 tentang implementasi 3 pilar budaya ngaos, maenpo. Ngaos, mamaos, maenpo ini sudah mendarah daging, bukan hanya bentuk produk ya, sehingga literasi ini perlu dikembangkan. Saya pernah mengambil riset, jadi beberapa tulisan yang ditulis di buku saya itu berdasarkan riset. Penelitian saya dilakukan pada mahasiswa Universitas Putra Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Kemudian diambil lagi pada tahun 2020. Nah, di sana ditemukan bahwa minat belajar mahasiswa, kemudian minat membaca mahasiswa tentang ngaos, mamaos, maenpo, tentang cerita rakyat itu sangat rendah. Oleh karena itu, sebagai dosen, adanya fenomena ini beberapa tahun yang lalu saya langsung tergerak gitu. Berarti tidak bisa dimulai dari tiba-tiba literasi ini di jenjang perguruan tinggi, tapi dimulai dari sejak kalian, sejak SMA, sekolah menengah atas. Oleh karena itu, bersama tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan dosen-dosen saya, kami bergeraklah di beberapa kecamatan. Ada 5 lokus yang ditargetkan. Nah, yang saya garap yang pertama adalah lokusnya di Kecamatan Mande. Di Mande ini tingkat membacanya rendah, kemudian IPM-nya juga rendah. Oleh karena itu, siswa SMA waktu itu ya, Bu Arni dan adik-adik tersayang diberikan pelatihan 3 pilar budaya ngaos, mamaos, maenpo, diberi bekal, diresponnya juga bagus dengan kepala sekolah dan guru-guru karena mereka selain mendapatkan ilmu, mendapatkan sertifikat, mendapatkan insentif juga ya, transport, makan sudah di-cover sama kami. Namun dari 32 peserta nih, pas waktu testing, maksudnya pas akhir kegiatan, kita kan melakukan evaluasi tes lah ya, kegiatan ngaos, mamaos, maenpo. Ternyata pesertanya sedikit. Nah, di situ bahwa diperoleh juga fenomena baru. Jadi anak-anak sekolah ini, tingkat SMA ini sudah tidak begitu tertarik dengan budaya tradisi. Mereka lebih tertarik cenderung dengan budaya asing. Misalnya TikTok ya, kemudian mereka lebih senang drakor, makanan-makanan Korea, Italia, mie kayak gitu kan, salad yang lain sebagainya kayak pasta gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oleh gitu kita kemas aja produk budaya kita ini dalam buku. Bukunya supaya menarik, dibuatlah buku 4 dimensi, namanya flipbook nih. Jadi dibuat buku biasa juga, dibuat PDF-nya dan dibuat flipbook. Di buku flipbook ini ada videonya, ada suaranya, ada lagunya, sehingga mereka pada saat membaca bisa terimajinasi langsung seperti mereka sedang menonton. Seperti itu Kak Arni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk lebih menarik lagi nih, mungkin ada dari murid kita nih ingin bertanya mengenai penulisan literasi. Siapa yang ingin bertanya tentang penulisan literasi? Oke, Safik, saya persilahkan. Ya, izin bertanya, Bu. Boleh. Sudah berapa buku antologi yang dibuat mahasiswa dari bimbingan Ibu dan apa saja judulnya, Bu? Iya, banyak sekali ya.
Cuman saya akan memberikan 2 judul saja dulu. Kalau semuanya bisa nanti dilihat di Sinta. Jadi kalau dosen itu setiap hasil kerjanya terintegrasi dengan Sinta, sistem terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kamu bisa klik juga Google Scholar, nama Ibu Hajah Librianti Kunayuki akan keluar hasil karya saya. Salah satu judulnya saya akan sebutkan 2 ya. Buku antologi menulis bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi saya selain dosen tetap yayasan di UNPI, saya juga dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sana anak-anak menulis artikel ilmiah atau artikel yang akan dipublikasikan di jurnal. Seperti itu. Dan yang kedua, buku yang ditulis oleh mahasiswa S3 UNJ dengan menggunakan analisis statistika. Nah, dosen statistika saya Ibu Profesor Dr. Mahyuni mengarahkan supaya kami dapat menulis bersama-sama menggunakan analisis, misalnya analisis kan tidak selalu ya analisis itu menggunakan cerita yang naratif gitu. Kita menggunakan ANOVA 2 faktor, kita juga menggunakan uji T, uji Z gitu dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya juga bisa digunakan untuk mahasiswa dengan mengampu mata kuliah linguistik. Biasanya kan linguistik itu menggunakan deskriptif, naratif saja ya, kualitatif, tapi ini bisa digunakan juga dengan analisis yang kuantitatif seperti itu. Itu Safi. Nanti akan saya share linknya untuk dapat membaca nama-nama judul buku antologi saya ya, karena terlalu banyak jadi saya lupa gitu. Oke ya Bu, kami tunggu ada mungkin 25 buku ya, 25 buku. Oh, banyak sekali. Kira-kira dalam menulis buku seperti itu ada tantangan nggak Bu? Oh, ada sekali, banyak sekali tantangannya Bu Arni. Yang pertama kita melawan rasa malas di diri kita. Karena nggak bisa kita nulis langsung jreng satu buku ya, sehari cici 5 halaman, sehari 5 halaman. Itu melawan rasa malas pada diri kita. Yang kedua, mengatur jadwal. Kalau kita sibuk schedule, apalagi saya kan bawa sendiri banyak di jalan gitu, tua di jalan. Kadang-kadang saya nulisnya dulu pakai voice note aja dulu di WA gitu. Nanti saya kirimkan ke staff saya punya asisten gitu. Tapi kadang-kadang dia kan juga mahasiswa ya, jadi nggak keburu. Nah, nanti saya rangkum sendiri. Yang penting ide-ide saya itu tidak buyar. Kalau saya ingat, saya bikin voice note, disimpan di catatan di HP gitu. Oke, untuk yang lain ada yang mau tanyakan? Ya. Tantangannya melawan rasa malas pada diri sendiri, kemudian mengajak orang lain bisa seperti kita, meyakinkan mereka gitu. Iya, kita mengajak orangnya agak berat ya Bu Yuki ya. Oke, Aulia, kira-kira ada mau tanyakan? Silakan buka. Aulia, Bu Arni juga sudah banyak menulis buku kan, bagaimana? Kepada Aulia, izin bertanya Bu. Untuk pribadi sudah berapa buah buku yang sudah Ibu terbitkan? Ada 25 Aulia tadi saya bilang ya. 25 ya? Kurang lebih 25 dengan artikel jurnal yang dipublikasikan juga di dalam sebuah buku ya. Jadi bukunya tidak hanya sastra, modul, buku, artikel, jurnal, saya international conference yang dibukukan juga banyak. Namanya kalau international conference itu kita abstract book namanya. Jadi kumpulan beberapa artikel ilmiah berdasarkan riset yang dibukukan gitu. Kira-kira ada nggak motivasi Ibu untuk kepada murid-murid kita ini biar mereka mau menulis, bagaimana cara motivasi Bu? Ya, jadi kalau pengen menulis kalian yang pertama harus senang membaca dulu. Kemudian kalian melihat fenomena. Fenomena apa yang terjadi saat ini? Misalnya sekarang kecenderungan yang lagi ramai aja ya. Mahkamah Konstitusi, misalnya kalau kalian senang nonton berita politik yang sedang digugat gitu, MK digugat, kemudian adanya tokoh-tokoh politik di usia muda
yang dicadangkan menjadi cawapres tapi diperoleh dengan jalan-jalan yang misalnya kecurangan misalnya. Ini fenomena yang ada di Indonesia. Kalian ingin menulis, nah kalian riset dulu opini-opini masyarakat. Misalnya kamu sukanya apa Instagram atau TikTok, lihat opini-opini masyarakat yang berseliweran tuh di FYI itu, kamu ambil sampelnya, kemudian kamu teliti komentar-komentar negatifnya ada berapa, misalnya dari 30 sampel, komentar positifnya ada berapa, kemudian kalian analisis, buatlah analisis kualitatif deskriptif, kalian ceritakan berdasarkan riset itu, penelitian itu dianalisis seperti apa. Nah, melihat fenomena yang lain, misalnya kecenderungan artis-artis misalnya sekarang terjun dunia politik. Nah, itu juga suatu yang perlu kalian tulis gitu. Kalau saya lebih senang menulisnya karya ilmiah ya. Kurang begitu suka menulis cerpen, novel, berimajinasi, padahal saya orang sastra. Karena saat ini saya lebih cenderung melakukan penulisan buku itu berdasarkan riset gitu. Seperti itu, mungkin adik-adik harus terangsang kalau kalian bisa jadi penulis hebat, nanti kalian bisa menghasilkan uang. Saya ini contohnya ya, kalau saya dosen, tidak semua dosen dapat menghasilkan uang dari negara. Saya lolos hibah, ini cerita aja ya, bukan ada kesombongan atau apa-apa. Kalau kalian jadi dosen penghasilannya kecil, tidak. Kalian tugas dosen itu harus tahu tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tapi kalau kalian rajin menulis, kalian bisa memperoleh memenangkan hibah-hibah dari negara. Saya kemarin di tahun 2022 saya lolos hibah disertasi doktor 60 juta itu dari menulis. Kemudian tahun 2022 juga saya lolos PKM UNJ 2 kali. Itu satu PKM-nya 10 juta, 2 kali saya lolos dengan dosen saya. Terus yang sekarang 2023 saya lolos lagi di Unpi, PKM Unpi saya lolos 23 juta dengan pembuatan film. Filmnya film dokumenter. Dari mana? Dari tulisan saya. Saya kan menulis proposal, saya menulis disertasi. Nah, itu dihargai oleh pemerintah, saya harus membuat film. Nah, film ini nanti kalian bisa lihat di link YouTube saya, itu dibiayai oleh negara dari Bima, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Jadi saya nggak punya uang sebenarnya ya, tapi karena saya suka nulis, jadi saya dapat uang dari hibah-hibah seperti itu. Mungkin itu yang memotivasi supaya kalian bisa senang menulis gitu, karena ada reward dari pemerintah. Ya, terima kasih seperti itu, Kak Arin. Oke, terima kasih Bu Yuki. Wah, jadi kepingin menulis seperti itu ya. Apakah bisa kami mencapainya? Ya, kami akan mencobanya. Oke, terima kasih Bu Yuki. Kita mengganggu Bu Yuki nih. Jangan pernah putus asa. Doakan tahun 2024 kami SMA 2 bisa menghasilkan buku ya Bu ya. Saya jalan dulu ya. Aduh, saya soalnya. Oke dah, terima kasih Bu. Saya amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pelayang pandangnya juga ya. Oke. Dadah Bu, selamat pagi. Hati-hati di jalan. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai langsung ya, karena Ibu Eka ini ada kesibukan jam 8. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Eka. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercepat waktu, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu Bunda perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Eka Teresia. Ibu Eka ini sudah banyak sekali melancong kemana-mana dalam penulisan buku, baik dalam buku pribadi maupun dalam buku merekrut siswanya. Ibu ini bertugas di SMK Negeri 6 Padang. Oke, untuk lebih rincinya lagi, kita kenalkan dulu siapa Ibu Eka ini. Kepada Ibu Eka, saya persilahkan. Terima kasih Bu Erni. Saya sapa anak-anak yang cantik-cantik, yang gagah-gagah ini dengan satu pantun dulu ya. Buah mangga, buah delima, dicampur gula, enak rasanya. Perkenalkan, saya Eka Teresia, penggiat literasi, majukan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Ibu panggil dengan Ibu Eka, Ibu bertugas di SMK Negeri 6 Padang. Jadi kalau berbicara kita tentang masalah literasi itu sangat panjang sekali ya. Tapi pasti
Artinya apa saja membuka latihan public speaking, bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan, kemudian beberapa pembicaraan tentang kesehatan. Karena negara kita Indonesia ini adalah negara yang paling buruk literasinya, 5 besar terburuk literasinya di dunia. Kita berharap ya para guru merupakan garda terdepan di dalam menggiatkan literasi. Nah, anak-anak kamu juga generasi penerus harapan bangsa, di tangan kalianlah ditumpangkan kemajuan negara ini. Mulai dari sekarang dirubah mindset dan bagaimana kita menganalisa kasus, memecahkan permasalahan, merangka supaya literasi di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Di sini saya ada rencana akan membuat penulisan antologi buku di sekolah SMA Negeri 2 Dumai. Ibu lebih banyak pengalaman tentang penulisan buku dan sudah berapa kali membawa siswa ke go nasional dalam penulisan buku. Bisakah Ibu menceritakan pengalaman-pengalaman dan berapa buah buku yang sudah diterbitkan oleh siswa SMK Negeri 6 yang atas bimbingan Ibu? Terima kasih. Kalau literasi di SMK Negeri 6 ini cukup maju ya. Itu terbukti bahwa lebih dari 25.000 karya guru dan siswa kemudian dibukukan dalam buku yang berjumlah lebih kurang 50 buku. Jadi awal dari memulai kegiatan literasi ini dengan panggilan hati, saya sangat terpanggil dan sangat prihatin dengan negara kita yang sangat ketinggalan literasinya. Untuk mengajak anak-anak berliterasi kalau kita bisa menulis itu intinya kita rajin. Jelajah 2019 ada jelajah literasi yang saya membawa anak-anak ke alam buka pengalaman hidupnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ini ya, kalau dalam bentuk esai dan apa saja yang jelas menceritakan apa saja dalam goresan pena mereka. Karena saya mengajak itu harus menghasilkan satu karya. Makanya pada saat itu kita bertemu ya Barni dalam GSMB nasional yang pertama sekali saya ikuti di Solo, itu bertemu dengan Bu Agni yang judul antologi puisi yang kami itu adalah buku pertama karena sangat juga termotivasi dengan sekolah-sekolah lain yang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia literasi dan maju sekali literasi. Kemudian setelah tahun 2019 dan sudah berjudul Nyanyian Hati Lewat Puisi, dan dari sanalah saya memotivasi anak-anak bahwa kita sebagai seorang guru, walaupun saya guru bukan bahasa Indonesia ya, yang basicnya adalah guru pendidikan Pancasila, bukan berarti anak-anak ya, bahwa untuk menulis, untuk kita menciptakan karya itu adalah suatu bakat yang ada sejak lahir. Tidak sebenarnya. Buktinya kita yang di dalam masa kita menjadi pikirannya tapi menjadi romansa biasa. Jadi kalau mindset kita itu kan kebiasaan dalam hidup kita. Jadi kita sudah percaya bahwa menulis itu adalah orang-orang sastrawan, orang-orang budayawan, para penyair
Nah, ternyata tidak ya. Ibu Arni sendiri juga berlatar belakang kata atau guru matematika, bisa juga menulis, juga bisa berliterasi. Jadi literasi itu bukan hanya milik guru bahasa Indonesia, bidang studi bahasa Indonesia, mereka yang berbakat saja, tetapi kamu semua anak-anak ibu harus bisa berliterasi. Ya, karena literasi itu kuncinya kamu untuk mencapai kesuksesan. Contohnya ya, kalau di sekolah ini kan sekolah pariwisata, literasinya itu biasa selain daripada menulis adalah public speaking. Bagaimana anak-anak nanti setelah mereka tamat bisa mereka itu mengutarakan atau bisa public speakingnya bagus. Contoh anak kecantikan ya, anak kecantikan. Anak kecantikan harus bisa mempromosikan bagaimana tutorial dalam pemasangan alis, kemudian bagaimana tutorial make up. Apalagi kamu anak-anak dalam semua akan hasil acuan bagi kamu. Nah, kapan lagi kamu berarti kalau tidak hari ini bersaing di era milenial atau generasi Z ini bukannya gampang ya, kamu nanti akan bersaing dengan AI atau robot. Ketinggalan. Nah, kenapa TikTok ditutup? Salah satunya adalah penyebabnya adalah Indonesia tidak sanggup bersaing. Jadi kalau kita sanggup bersaing dengan era globalisasi pada saat sekarang ini, ya, kamu sanggup bersaing dengan orang yang paling mudah saja dulu, misalnya tutorial pensil alis, ya. Nah, misalnya kamu menceritakan kepada Apa suruh? kamu ya warga developer ini saya akan dia bagaimana cara pemasangan pensil alis, ya. Nah, saya punya ini pensil alis yang sangat bagus sekali, ya, yang harganya murah. Karena alis merupakan juga salah satu membuat wajah kita kelihatan muda atau tua. Nah, dan sekarang saya mempunyai trik bagaimana caranya supaya ibu-ibu atau kakak-kakak tante semacam ya, itu kamu bicarakan sehingga dengan latihan public speaking yang bagus, literasi kamu juga bagus. Nah, kemudian setelah tahun 2020 terus berkarya dalam masa pandemi, ya, karena lost learning, tidak ada pembelajaran, anak-anak wajib menulis. Kami di sekolah namanya kegiatan GSLM, gerakan sekolah literasi menyenangkan, dengan tema satu pena satu karya. Di setiap anak minimal dalam 1 bulan harus punya satu karya. Jumlah siswa ibu di sini hampir 1.500. Banyak Bu ya. Jadi kalau 1 bulan 1.500 karya, kita menghasilkan ada berapa buku ya Bu Arni ya? Nah, dan itu kita seleksi. Mana yang sudah seleksi, itulah yang kita terbitkan nanti dan kita proses ISBN kan lewat GSMB Nasional Nyala Desia. Ibu Arni, itu pengalaman saya bagaimana menggerakkan literasi di sekolah ini. Memang tidak gampang menggerakkannya. Memang kita itu perlu kontinu, rutin, terus-menerus, dan semua guru harus bergerak aktif. Jadi kalau tanpa adanya kerjasama yang solid antara semua pihak, itu tidak akan tercipta. Literasi yang menyenangkan itu tidak akan tercapai. Program-program kita tidak akan berjalan. Karena hanya Bu Arni saja yang menggerakkan literasi di sekolahnya ya. Guru-guru lain masa bodoh mau anak ikut literasi apa tidak akan berjalan. Tapi kalau setiap guru kelas menggerakkannya, menanyakan karya anak-anaknya udah dikumpul apa tidak, ya, wali kelas itu berperan. Dan para guru kita ikutkan juga di dalam pembuatan karya, ya, komite, orang tua siswa, pokoknya semuanya kita gabungkan karya-karya mereka. Jadi bergerak bersama, baru akan tercipta suatu hal yang luar biasa. Kalau bekerja sendiri ya, ini misalnya tangan kita ini tikalnya kecil, genggamannya kecil, kemudian anak-anak di tempat Bu Arni tangannya kecil. Kalau kita berangkulan secara bersama-sama bergenggaman tangan, itu akan bakalan kuat. Jangankan untuk memajukan literasi di sekolahnya ya, mungkin untuk memindahkan Ibu Monas ke depan sekolahnya juga bisa. Bahwa tidak ada satu jelas itu tanpa kesuksesan dan kerjasama yang solid. Ya, Oke, ada yang mematahkan semangat ini, gitu kan? Akhirnya timbul
ketidaknyamanan, kemudian kita tidak ingin berkarya. Jadi mengapresiasi, sekolah wajib mengapresiasi karya siswanya, walaupun karya siswanya itu dianggap menurut kita kurang bagus, tetapi suatu karya itu bagus apa tidaknya nggak penting dulu. Bagaimana kita berkarya dulu, bagaimana kita membuat karya dulu, dan bisa dinikmati hasilnya oleh orang lain. Oke, berarti kita memang dari kita dulu dan didukung oleh sekolah ya Bu ya, baru bisa berjalan program apa yang kita ingin lakukan dalam literasi ya Bu ya. Oke, kira-kira untuk siswa ada yang mau bertanya kepada Ibu Eka Teresia kita ini yang the best banget, pada siswa yang udah mendengarkan cerita Ibu. Oke, Yohanes saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Adi Rizky Zayoda. Izin bertanya Bu, untuk Ibu pribadi sudah berapa buah buku yang sudah Ibu terbitkan? Kalau Ibu, Ibu sudah 4 buku, 3 antologi puisi yang satu cerpen itu judulnya Nyanyian Hati Lewat Puisi, itu yang puisi antologi yang pertama, kemudian Menapaki Jalan Terjal, kemudian Menata Kepingan Hati, dan antologi cerpen Pelangi di Ujung Senja. Jadi 4 antologi yang Ibu buat sendiri. Itu karya antologi tunggal. Tapi kalau karya bersama itu sudah lebih dari 40-an. 40-an banyak Bu ya. Ada lagi Yohanes yang ingin ditanyakan? Oke, Yohanes. Lumayan kerjasama. Iya. Ibu ini untuk diketahui semuanya berjalan lancar, literasi berjalan lancar, dan Ibu ini membimbing sekolah juga sebagai wakil kesiswaan ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu ini sudah... Ya, tapi karena sekarang ini sebagai narasumber berbagi praktek baik ya, kebetulan waktu itu ada seleksi narasumber berbagi praktek baik di kementerian, saya ikut, makanya menyiarkan disampaikan dapat undangan berbagi praktek baik. Nah, kalau nanti juga di sana juga mengundang, Ibu akan bersedia nanti untuk hadir ya. Kemarin terakhir di Damas Raya, di Jawa, di Jogja, ya, di dalam giat literasi. Bagaimana literasi itu dijadikan suatu kegiatan yang menyenangkan. Oke, ternyata kita melihat ternyata tidak harus guru bahasa Indonesia saja yang mengembangkan literasi. Ini contohnya ibu kita ini, yaitu Ibu Neja mengajar PPKN dan Bunda sendiri guru matematika. Jadi apa yang tidak bisa semua bisa asal mau ya Bu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Iya. Oke, Mita, pada Mita saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Syafira. Izin bertanya Bu, sudah berapakah banyak buku yang terbit di bawah bimbingan Ibu? Dan apa aja sih judulnya? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya, itu banyak sekali, lebih dari 40-an. Tapi apa ya maksudnya yang unggul, yang paling usia di antaranya itu unggulnya ya, di antaranya Lentera Aksara, Menelusuri Jejak, Surat untuk Guru Kami Tercinta, Suara Demokrasi, Ayo Ngedabros Gawe Boso Makmu, Pelangi Kehidupan, Menanam Pelukan, Pusparaga Mimpi, Mutiara Kasih Ibu, Pahlawan Yang Lupakan, kemudian Taubatan Nasuha, apalagi Membangun Jalan Masa Depan, kemudian Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya, Balada Inklusi, Terbang ke Langit Impian, Nostalgia Guru SMK 6, Harapan Yang Tak Pernah Pupus, Genggaman Lembut Jemari Ibu, Menggapai Mimpi, Menapaki Jalan Terjal Dalam Gelombang Harapan, Goresan Pena Guru, Mengais Impian di Masa Pandemi, Gelora Rindu di Ruang Belajar, Lukisan Semesta, Curahan Hati, Mutiara Kalbu, Ibu, Kata Rintik Hujan. Wow, banyak sekali tangan. Oke, sekolah kami masih 1 Bu, menghasilkan buku. SMK 6 sudah 40 lebih. Apakah kita bisa mencapai target SMK 6 ini? Ini motivasi kita semua ya Bu ya. Oke, luar biasa Ibu ini, guru PPKN sudah membimbing siswa.
keterlibatan unsur pimpinan dalam melakukan suatu dukungan itu sangat penting sekali Bu Arni ya. Kalau kita bekerja tanpa ada unsur dukungan dari stakeholder sekolah, apapun impian kita tidak akan pernah tercapai. Dan alhamdulillah, giat literasi saya ini sangat didukung sekali oleh pimpinan, di mana kalau seandainya guru-guru per jurusan itu sudah membuat karya, itu biasanya kami punya grup ya diumumkan. Kalau grup anak-anak di kelas juga dibuat list nama yang sudah selesai membuat puisi. Nanti anak-anak yang tidak mengerjakannya nanti disampaikan wali kelas. Wali kelas nanti akan menyampaikan nama siswa-siswa yang belum membuat karya, gitu. Jadi kita itu kolaborasi. Tidak akan bisa terkumpul sampai puluhan ribu karya tanpa adanya kerjasama yang solid antara tim. Nah, dan walaupun kami sudah sekolah mendapatkan rekor muri dan kemarin di Solo juga anugerah dari Nyalanesia ya, kita dapat juara ketiga sekolah percontohan literasi nasional dari 1.700 sekolah, tapi kami tetap mendatangkan guru tamu ya. Walaupun saya ini diundang sebagai guru tamu oleh sekolah lain, tetapi untuk kita yang saya sudah biasa dengan anak-anak, sekolah tetap mengundang guru tamu yang lain untuk menambah wawasan literasi siswa kami. Di antaranya juga kami mengundang para penyair dan sastrawan hebat ya, juga redaktur, misalnya redaktur media, ya segala macam lah pokoknya narasumber nasional yang sudah paham betul dan sudah punya bukti nyata tentang masalah literasi, karya-karya mereka yang hebat, itu kami undang. Nah itu kami punya kegiatan itu di dalam per 6 bulan itu 2 kali dan saya dianggarkan di dalam dana BOS dan juga dalam dana komite sekolah. Jadi kalau seandainya kita bergerak tanpa adanya dana tentu juga tidak mungkin ya, impossible, sangat impossible. Kita punya mimpi, kita ingin sekolah kita baik, kita ingin sekolah kita mendulang prestasi di tingkat nasional, tetapi kita tidak menyiapkan gitu SDM-nya juga finansialnya. Gitu. Jadi finansial, kemudian kerjasama guru, tim solid sangat dibutuhkan sekali dalam menggiatkan literasi. Gitu. Kalau selama Ibu menjalankan atau membimbing siswa itu ada nggak tantangan Ibu? Tantangan yang Ibu hadapi dalam menyusun buku itu? Nah, tantangan di mana-mana ada ya Bu Arni, karena yang namanya setiap manusia juga tentu tidak seluruhnya memberikan dukungan kepada kita, tapi saya itu termasuk jenis termasuk tipe orang yang pantang menyerah gitu. Ketika dipatahkan ketika dipatahkan oleh orangnya ngapain ini nggak penting berliterasi puisi-puisi dan segala macam, dan itu tidak membuat saya patah arang, malah menambah semangat saya untuk lebih maju lagi gitu. Jadi kalau seandainya tidak mendapat dukungan dari beberapa pihak, saya akan tetap maju. Nanti yang penting kepala sekolah, stakeholder sekolah memberikan dukungan. Bahkan saya pernah di awal sekali 2019, karena dana untuk literasi ini belum dimasukkan dana BOS, saya maju sendiri Bu Arni. Saya maju sendiri pada awal itu pertama dulu, dengan mengajak anak-anak jelajah literasi itu dengan dana mereka sendiri. Topiknya itu di samping kita jelajah literasi, mereka akan jalan-jalan. Jadi anak-anak mau ya ikut untuk dalam membuat karya mereka. Dan setelah itu bahwa karya mereka itu sudah menghasilkan, di dalam rapat disampaikan bahwa literasi ini sangat penting sekali. Makanya sekolah memberikan dukungan dari sekian ribu, dari sekian ratus, tidak semuanya punya mindset yang sama. Banyak juga terkadang yang mematahkan semangat 1, 2, 3 orang, itu wajar ya, wajar. Ada yang ketidaksenangan dengan literasi, kita sudah tua-tua ini ngapain lagi bikin-bikin puisi, menulis segala macam ya. Kehidupan ini saja sudah sangat sulit, jangan dibebani lagi dengan hal-hal yang aneh-aneh ya. Nah, itu adalah mindset yang salah. Jadi bagaimana kita merubah mindset tadi ya, fixed mindset itu mindset yang terkekang, mindset yang tidak mau maju, berubah menjadi grow mindset yang berkembang, terubah pola pikirnya. Jadi ya pembelajaran sepanjang hayat terhadap guru ini, kita tidak perlu merasa diri kita sudah tua, tetap harus berkarya, tetap harus bernyala, memberikan kontribusi ke negara ini. Nah, siapa lagi yang akan memikirkan
kalau guru sendiri sudah patah arang dalam menggerakkan literasi dan merasa ini tidak penting. Jadi setiap guru yang masuk di kelas itu wajib menggiatkan literasi. Kita lihat ANBK di Indonesia rata-rata itu kan nilainya semakin turun. Karena apa? Karena literasi kurang. Apa sebabnya? Anak-anak kita tidak dibiasakan pada awal pembelajaran membaca dan menganalisa soal. Jadi mereka tidak membaca soal dengan baik, tidak menganalisa dengan baik, akhirnya menjawab sembarangan, akibatnya nilainya kurang, kan seperti itu. Jadi mempertajam wawasan anak-anak memang dibudayakan. Misalnya guru bahasa Inggris masuk, anak-anak membaca dulu, tapi yang membaca seperti apa? Membaca yang ada kasusnya, kemudian menganalisanya. Nah, dengan anak rajin membaca, mereka akan mampu menulis, begitu. Jadi Bu Arni, tantangan itu adalah hal-hal yang akan membuat kita akan semakin maju. Begitu. Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal batu-batu yang tajam yang ada di sekeliling kita jika kita ingin sukses. Jadi harus tetap maju dan semangat begitu. Jadi juga termasuk kepada Nanda Ibu. Ya, ini di Dumai SMA berapa ini Bu Arni? SMA 2 Bu. Rencana saya mau SMA 2 mau saya buat buku antologi cerpen. Ya. Antologi cerpen ya SMA 2 luar biasa sekali ya. Dan Ibu sangat berharap kayak Ibu kemarin GSMB kita launchingkan buku ini ke nasional seperti Ibu kemarin. Moga-moga mereka dapat juara juga. Ya, kalau kemarin itu ya dari Nyalanesi ya SMK Negeri 6 kan kemarin dapat reward 20 juta itu karena kita itu juga punya web literasi yang sudah link ke nasional, di mana kegiatan-kegiatan kita itu langsung ke GSMB Nyalanesia seperti itu. Apa-apa saja kegiatan anak kita, misalnya saya melatih anak-anak, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tampil dalam bidang literasi itu saya videokan nanti dikirim ke Nyalanesia. Termasuk juga bagaimana saya menggiatkan literasi dengan tampil ke sekolah-sekolah yang sudah mengundang. Jadi untuk menang itu juga termasuk karya ya. Karya kita juga nanti dilihat berapa jumlah karya, kemudian kualitas karya. Nah, mudah-mudahan nanti di acara award pada awal tahun kalau nggak salah 2024 bakalan ada lagi festival literasi nasional ya. Mudah-mudahan SMA 2 menang. Amin. Target itu Bu. Harus bersaing dan iri dalam arti yang positif. Intinya wah Arni iri nih dengan Bu Eka kok Bu Eka bisa gitu untuk mengajak semua orang bisa berkarya gitu. Nah, jadi irinya itu iri yang positif. Dan kalian juga iri loh. Oh, teman-teman saya di SMK Negeri 6 yang hari dan waktunya sudah habis untuk memasak. Pulang ya, kalau anak SMK itu pulang sore. Dari pagi mereka nanti praktek, pulangnya sampai jam 6 sore memasak di dapur. Tetapi mereka masih bisa menciptakan karya. Mungkin kalau jurusan boga mereka bercerita tentang memasak puisinya ya. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang ada yang terasa di dalam pikiran kita menjadi rangkaian kata-kata yang indah itu kan sudah jadi puisi. Jadi nggak sulit sebenarnya kalau kita mulai berbuat. Berarti Bu, tanda kutip tadi kita bisa mengajukan ke dana BOSDA untuk literasi ini sebenarnya Bu ya? Ya bukannya sebenarnya memang kenyataannya kan saya sudah mempergunakan dana BOS untuk pengembangan literasi di sekolah ini dari mulai tahun 2019 ya. Pemerintah saja Mas Nadiem sudah menyampaikan bahwa di sekolah itu harus literasi sangat diperlukan dan diutamakan sekali. Iya benar-benar. Jadi pembuatan anggaran memang harus, misalnya kayak Bu Arni nih mau maju ke GSMB nasional berapa siswa minimal lah 60. Ya. Kalau kami kan udah 120-an ya per kali berapa, tetapi fasilitas yang kita terima, anak-anak kita dilombakan. Nah karya-karya yang lain itu saya bukan dari GSMB-nya lagi, tapi dari AMB-nya saya ikut Akademi Menulis Buku. Kan kalau dalam AMB cuma 525.000 ya, 525.000 itu sudah ada 180 karya siswa kalau AMB. Berarti Beda semua siswa kan, di SMK 6 tuh menulis ya Bu ya? Ya iya, harus menulis kan gerakan tadi satu pena satu karya. Kalau mereka mengatakan nggak sanggup gimana tuh Bu solusinya? Nggak sanggup-sanggup semuanya. Karena saya memberikan motivasi kepada anak-anaknya kan begini saja ya.
kamu itu masih orang anak yang berjiwa istilahnya anak-anak muda begitu ya, yang pola pikir dan hidup di zaman serba teknologi ini tentu akan lebih banyak ide-ide cemerlang yang bakalan kamu tuliskan dalam 12 baris kalimat. Sedangkan ibu saja yang tua masih mau, kenapa kamu tidak? Itu. Jadi orang yang mengatakan tidak mau mencoba adalah orang yang gagal. Tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita tidak pernah mencoba. Karena nggak pernah mau berusaha mencoba ya. Oke, menarik sekali. Nah, jadi gitu Bu Arni. Sekali lagi bukan mindsetnya anak-anak saja ya, mindset para guru, para stakeholder dan pimpinan pun ya terkadang juga salah gitu, menganggap bahwa literasi itu kurang penting. Yang diutamakan mungkin hanya bagaimana suksesnya anak-anak nih nanti lulus di perguruan tinggi. Padahal anak-anak pada saat melamar kerja dengan public speaking mereka yang terbatas, itu mereka tidak akan bisa bersaing dengan dunia apalagi globalisasi ya, tidak akan bisa bersaing. Bukti nyata sudah TikTok udah ditutup itu. Kenapa kita Indonesia tidak mampu bersaing dengan globalisasi? Globalisasi semuanya boleh masuk dong, ya kan? Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan supaya kita bisa bersaing dengan, mungkin kamu bisa banyak ibu lihat di TikTok itu orang menjual produk-produk dari daerahnya sendiri, ya, misalnya makanan khas daerahnya sendiri, seperti kerupuk Palembang, daerah Palembang, macam-macam mereka, tapi dengan public speaking yang bagus, nyatanya mereka laris manis. Orang kalau zaman ibu dulu cita-citanya mau jadi dokter, jadi insinyur segala macam, tapi sekarang tidak. Orang mau jadi apa? Konten kreator. Karena gajinya duduk-duduk di rumah seratusan juta, kan begitu. Nah, afiliator TikTok. Ya. Kemudian kamu bagaimana di Instagram membuat hal-hal yang pokoknya dengan kecanggihan teknologi saat sekarang inilah. Itu kan dunianya kamu. Itu juga termasuk literasi digital begitu. Jadi literasi ini sangat penting. Jadi karena keterbatasan wawasan siswa dengan guru dalam bidang literasi, terkadang kita guru yang menyampaikan kepada sesama guru kurang paham. Makanya kami pun mengundang guru tamu dari luar, bagaimana memotivasi dan memacu semangat para guru dan siswa agar tidak pernah berhenti berkarya gitu. Ini tidak perlu menjadi yang paling terang, tetapi tetap bercahaya. Oke. Begitu. Mantap. Oke Bu, kita lihat dah waktu jam 8 karena Ibu ada kegiatan rapat di sekolah. Sebelumnya semuanya kita beri aplaus untuk Ibu Eka atas apresiasinya, dari motivasi juga nih buat kalian semua bahwa apa yang tak bisa semua bisa asal mau. Dari kita contoh tadi Ibu nih guru PPKN, Ibu ini pengusaha juga loh, pengusaha paling banyak nih. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Eka yang telah meluangkan waktunya kepada kami untuk memberi petunjuk, motivasi juga bagaimana cara menulis buku biar semangat kita selesai ke goal nasional. Target kita 2024 kita mengikuti Sekolah Ibu SMK Negeri 6, mengikuti kegiatan GSMB dan Nyala Nesa yang itu tuh Bu ya. Semoga kami bisa ikut dalam kegiatan ini. Oke, saya tutup dulu. Saya doakan semoga memang nanti semangatnya akan lebih berapi-api lagi dari SMK Negeri 6 bisa kalah pada Festival Literasi Nasional ke-4 ya. Bu Ardi, mudah-mudahan semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Dumai mendengar dan memfasilitasi untuk kegiatan anak-anak kita. Dan literasi di Indonesia akan maju untuk tahun-tahun selanjutnya. Salam literasi. Oke, saya akhiri. Makasih banyak Bu. Saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eka. Saya persilakan dan saya perkenankan untuk keluar dari kegiatan kita. Terima kasih dan ikut kegiatan aktivitas lagi rapat di sekolah Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Dadah.